dengan saya Fitria di podcast Kanwil DJP Jawa Barat 3. Nah, kawan pajak, seperti kawan pajak mungkin pernah mendengar ya tentang Kortex. Apa itu Kortex, kawan pajak? Nah, kita akan membahas nih salah satu proses bisnis yang secara langsung berdampak kepada wajib pajak. Salah satunya adalah proses bisnis registrasi yang nantinya ketika kawan pajak nih misalnya ingin mendaftarkan NPWP itu sudah tidak bisa lagi menggunakan IREN. Nah, menggunakan apa ya kawan pajak ketika kita ingin mendaftarkan NPWP? Tentu saja saya tidak sendirian di podcast ini dan ada dua narasumber kita. Kita sapa dulu ya kawan pajak, ada Kak Lala Krisnalia dan juga ada Kak Akbar Sustris. Halo, Fitri. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat ya. Sudah mulai bulan Juli. Iya. Juni. Iya, sebentar lagi ya. Oh iya ya, karena Kortex ini ya. Kortex ini ya yang kita rencanakan di awal Juli 2024. Nah, kita langsung aja masuk ke topik pembahasan kita ya kawan pajak tentang proses bisnis registrasi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan proses bisnis registrasi ini dan apa juga manfaatnya yang bisa diperoleh dengan implementasi Kortex ini nih Kak? Ya. Baik kawan pajak, jadi proses bisnis registrasi ini jadi lebih ke implementasi yang nantinya wajib pajak itu akan mendaftarkan pemutakhiran, penghapusan, dan perabuan status wajib pajak itu melalui Kortex ini di bidang registrasi ini. Manfaatnya ada banyak ya. Yang pertama, membantu wajib pajak untuk selalu patuh ya melalui peningkatan kemudahan untuk melakukan proses registrasi. Yang kedua, penggunaan NIK dan NPWP. Jadi nanti akan selaras nih dengan adanya probis registrasi ini. Terus yang ketiga, meningkatkan validitas dan integrasi data. Nah, itu terkait NIK dan NPWP tadi. Jadi ketika wajib pajak itu istilahnya dia ada jual beli atau ada kegiatan usaha, nah itu nanti langsung terintegrasi dari NIK dan NPWP-nya. Nah, terus yang keempat, nah ini satu NPWP untuk satu entitas atau pusat dan cabang ya, misal itu PT. Nah itu. Terus yang kelima, memudahkan wajib pajak berinteraksi dengan sistem DJP. Jadi ada beberapa manfaat ya dengan proses registrasi ini yang akan diimplementasikan Kortex ini tentunya ya. Tentu saja membantu memudahkan wajib pajak untuk mendapatkan layanan tadi, pendaftaran dan juga tentu saja sinkron. Jadi antara ketentuan atau peraturan penggunaan NIK sebagai NPWP untuk orang pribadi nantinya sudah sinkron dengan aplikasi Direktorat Jenderal Pajak. Lalu kemudian nih Kak Lala, dengan adanya probis ini tentunya pasti ada pemicunya ya. Kira-kira apa sih kondisi untuk proses bisnis registrasi yang existing saat ini? Lebih bisa dibilang tantangannya seperti tantangannya apa sehingga perlu berubah ya. Betul. Jadi untuk kondisi existing saat ini kita adanya keterbatasan sistem nih kawan pajak ya dalam melakukan validasi. Lalu ada juga untuk data pendaftarnya ini ya, pendaftarannya ini masih belum terintegrasi, juga saluran pendaftaran wajib pajak terbatas ya kawan pajak ya. Jadi proses bisnis registrasi ini tadi sudah disebutkan belum sepenuhnya terintegrasi seperti itu. Lalu juga integritas data wajib pajaknya itu juga dalam sistem belum optimal ya, makanya diperlukan untuk probis perubahan untuk probis registrasi. Jadi memang kondisi yang sekarang dirasa belum maksimal ya kalau ya sehingga perlu disempurnakan dalam Kortex ini. Nah, tentang perubahannya nih apa yang membedakan proses bisnis registrasi ini yang nanti di Kortex ini dengan yang sekarang nih misalnya wajib pajak ini mendaftar melalui IREK atau DJP online. Perbedaannya atau perubahannya apa saja tuh? Ya, ada 4 perubahan ya atau terkait ini ya. Yang pertama, dengan Kortex ini nanti akan lebih terintegrasi. Jadi penyajian data
dan informasi perpajakan wajib pajak itu dalam satu aplikasi. Oke, yang kedua lebih komprehensif. Jadi menampilkan data atau informasi perpajakan dalam satu tampilan sistem. Kalau yang dulu kan pendaftarannya lewat IREK dulu, baru masuk ke DJP online. Beberapa aplikasi ya, betul. beberapa sistem. Terus yang ketiga ini lebih andal. Nah, lebih andal. Jadi dalam memberikan informasi perpajakan, nah ini relevan sekali ya kawan pajak ya. Itu dapat diakses oleh wajib pajak dengan mudah. Nah, dan yang kelima kemudahan akses. Nanti kedepannya semoga dengan Kortek ini sistem hangnya lebih berkurang atau bahkan nggak ada lah. Nah, berbeda dengan IREK sama DJP online seperti itu. Kayaknya memudahkan WP banget ya kalau kita lihat tadi dari penjelasan Mas Akbar ya. Semua layanannya bisa dalam satu akses aja nih, yang perlu dilakukan oleh wajib pajak. Nah, kemudian untuk ruang lingkupnya nih, Kalala, apa saja sih yang termasuk dalam ruang lingkup proses bisnis registrasi, atau hal apa saja sih yang bisa wajib pajak dapatkan nih, atau mengatur apa saja proses bisnis registrasi ini? Oke, untuk ruang lingkup Kortek ya kawan pajak, ini ada yang pertama adalah pendaftaran wajib pajak nih Mbak Fitria ya. Jadi tidak melalui IREK lagi nanti ya. Betul, gitu. Udah satu window ya, satu aplikasi. Lalu pengukuhan pengusaha kena pajak. Nah, ini juga akan lebih simpel ya. Lalu untuk juga pendaftaran objek pajak PBB ya, pajak bumi dan bangunan. Lalu perubahan data ya kawan pajak, juga untuk status wajib pajak juga, perubahan status maksudnya ya. Nah, yang terakhir adalah untuk penghapusan dan pencabutan permohonan-permohonan ya. Oke, jadi dalam tadi ruang lingkup 5 tadi diatur dalam proses bisnis registrasi dalam Kortes. Nah, kawan pajak, ini pertanyaan ini mungkin paling sering ditanyakan nih tentang pendaftaran NPWP ya. Nah, keunggulan apa saja sih Kak Akbar tentang proses bisnis registrasi yang bisa didapatkan oleh wajib pajak tentunya? Jadi akan banyak ya keunggulannya di Kortex nanti ya kawan pajak, terutama yang pertama untuk WNI atau WNA ya, yang merupakan penduduk Indonesia yang memiliki NIK. Nah, ini akan tervalidasi langsung nih nanti di Dukcapil, jadi langsung integrasinya ada nih dari Dukcapil dengan DJP. Otomatis pokoknya gitu ya. Terus yang kedua WNA misal ya, dia memiliki istilahnya izin tinggal gitu ya, itu juga akan tervalidasi langsung dengan Direktorat Jenderal Imigrasi. Jadi sudah jelas nih apabila data di imigrasi ada, nanti di DJP pun juga ada. Nah, terus bagi ini nih yang kebanyakan ya kayak istri yang menjalankan kewajibannya sendiri. Ya, itu ada dua hal. Misal dia ingin bergabung nih dengan suaminya, cukup yang didaftarkan NIK-nya adalah NIK suaminya, dan dia dicatatkan atau masuk dalam DUK-nya, daftar istilahnya unit keluarga. Nah ya. Terus yang kedua apabila dia memilih istilahnya kewajibannya terpisah. Nah, ini ya. Bisa. Dia harus memvalidasi NIK-nya sendiri dan nanti memiliki kewajiban perpajakannya sendiri juga. Itu dari segi orang pribadi ya. Nah, keunggulannya juga untuk badan hukum ya, atau badan ya, ada 3. Yang pertama untuk badan hukum. Nah, itu pendaftarannya nanti akan tervalidasi oleh Direktorat AHU. Ya, terus yang kedua untuk badan usaha itu juga akan terintegrasinya ke sistem administrasi badan usaha atau SABU ya kan. SABU bukan ya. Sistem administrasi badan usaha. Terus juga untuk badan yang lainnya, nah, ini juga pendaftarannya bisa berbagai kanal ya. Yang pertama bisa melalui portal wajib pajak, terus yang kedua lewat kontak center, terus juga lewat pos, ekspedisi,
terus juga bisa melalui saluran PJAP ya. Nah, itu yang disediakan ya, jasa gitu. ya. Termasuk juga untuk instansi pemerintah yang daerah maupun pusat itu juga langsung bisa melalui Probis ini. Benar-benar simple nih kawan pajak ya. Jadi tadi selain kanalnya disediakan berbagai macam ya, tentunya datanya sudah langsung tervalidasi dengan dinas-dinas terkait. Jadi tidak memakan banyak waktu ya untuk melakukan validasi data. Baik, kalau tadi mengenai pendaftaran, nah sekarang tentang pengukuhan PKP atau pengusaha kena pajak. Ini apa saja nih yang berubah nih Kak Lala di Probis terkait PKP ini? Oke, tentunya banyak banget nih kawan pajak ya keunggulannya ya. Yang pertama ini untuk jangka waktu pengukuhan ini wajib pajak sudah dikasih kepastian akan paling lama tuh 10 hari kerja nih Mbak Fitria ya. Lalu kalau misalnya gimana permohonan PKP ini kalau diterima? Betul. Nah kalau diterima wajib pajak ini akan memperoleh surat pengukuhan PKP ya, dan juga sekaligus diberikan hak akses langsung untuk membuat faktur pajak dan juga untuk melaporkan SPT masa PPN. Nah, untuk yang ditolak gimana gitu? Untuk yang ditolak kan nggak di ghosting dong Mbak Fitria ya, nggak ditinggal begitu aja, tapi akan diberikan surat penolakan pengukuhan PKP. Nah, untuk kanal permohonannya sendiri itu ada di portal wajib pajak ya, untuk klik call dan untuk tempat pelayanan terpadu ya TPT, lalu juga di kantor pelayanan pajak ya Mbak Fitria ya, kemudian juga kantor KP2KP, kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan. Itu dan di mana aja? Kurang lebih sama ya. Bisa dilakukan di mana saja. Kanalnya kurang lebih juga sama, disediakan berbagai macam nih untuk wajib pajak supaya bisa melakukan pendaftaran pengukuhan PKP-nya di Probis kita yang baru nanti Cortex ya. Jadi intinya tuh gini kayaknya Mbak Fitria ya, untuk yang Cortex ini ya. Kalau aplikasi jadi satu ya Mas terintegrasi, tapi kalau kanal jadi diperbanyak ya. Memudahkan sekali berarti ya wajib pajak ya. Nah untuk proses bisnis pendaftaran objek PBB nih kan sebelumnya sudah diatur ya Kak yang sudah ada nih. Tapi bagaimana nih kondisinya sekarang atau perubahannya dengan berlakunya nanti Cortex di harapan kita berlakunya di Juli 2024 di Akbar gimana? Baik, sama juga ya. PBB ini pendaftarannya bisa melalui Cortex juga nanti, dan sama jangka waktunya lebih efektif juga, yaitu 10 hari kerja itu sudah semuanya selesai itu. Nah, sama juga kalau misal diterima, wajib pajak akan dapat surat keterangan juga terkait objek PBB-nya. SKT ya, Mas Akbar ya. Surat keterangan. Terus apabila ditolak juga akan mendapatkan surat keterangan penolakan juga. Jadi benar nggak di posting ya. Lebih istilahnya sekarang lebih pasti lah. Pokoknya kalau diterima dikasih tahu, ditolak dikasih tahu. Dia. Sama. Terus juga untuk kanalnya juga luas seperti PKP juga bisa dilakukan di mana saja. Seperti kayak call center, terus portal WP atau ke KPP atau KP2KP, semuanya bisa terlayani. Oke, baik. Nah itu tadi kita udah bahas tentang pendaftaran, pengukuhan PKP dan juga pendaftaran objek PBB. Nah kalau untuk terkait perubahan data dan status wajib pajak nih Kak Lala, apa saja nih yang berubah? Oke, perubahan ini kayaknya main banyak nih Mbak Fitria ya, kalau nanti kita sudah menggunakan Cortex. Jadi yang pertama itu untuk perubahan data wajib pajak ya. Nah, perubahan data wajib pajak ini meliputi untuk orang pribadi, kawan pajak ya, lalu badan, instansi pemerintah, dan juga untuk pemungut PPN yang PMSE itu ya, yang apa namanya, pakai marketplace, marketplace pihak ketiga itu. Ya. Lalu juga di perubahan data objek PBB, nah meliputi itu juga ya. Kemudian di perubahan status wajib pajak Mbak Fitri, jadi perubahan status wajib pajak, lalu juga status pemungutan PPN PMSE yang di dalam negeri ya. Lalu untuk perubahan status pemungutan bea materai dan banyak sih yang status ditunjuk sebagai kuasa ya. Lalu pemotong atau pemungut PPh dan PPN, dan juga perubahan status lembaga keuangan pelapor atau non pelapor. Nah di sini permohonan dapat dilakukan langsung pada menu profil akun wajib pajak. Wah nanti kita akan bahas juga berarti nanti ya. Nanti
akan ada diperkenalkan istilah akun wajib pajak nih Mbak Fitria Iya. nanti. Lalu juga untuk penerbitan akun wajib pajak dan kode otorisasi DJP atau sertifikasi elektronik tadi iya. ya. Nah, akun wajib pajak ini nanti digunakan untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan secara elektronik nih, Mas Akbar ya. Terus mencatat segala aktivitas yang dilakukan oleh WP. Nah, dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, ini WP membutuhkan tanda tangan elektronik. Jadi nanti semuanya serba elektronik. Sebenarnya sekarang juga udah ya. Ya, Nah, jadi faktur ya, Iya. cuman Jadi- terpisah ya, Iya, sekarang ya. Ya, sisanya kan melalui kode otoritas DJP nih, atau menggunakan sertifikat elektronik yang PSRE ya. Lalu tadi terkait juga dengan pemindahan wajib pajak Oke, ya, udah perubahannya. bisa juga ya pemindahan wajib Ini pajak DJP tetap akan melakukan penelitiannya ya Mas Akbar ya, seperti yang saat ini. Lalu diproses paling lambat 5 hari kerja setelah diterbitkannya lebih BPE. cepat sekarang ya. Iya, lebih cepat ya. Lalu mengajukan permohonan melalui portal wajib pajak, melalui kontak center dan TPT di KPV atau KP2KP mana aja. Oke, baik. Tadi Kak Ala sempat membahas tentang kode otorisasi DJP atau sertifikat elektronik ya. Iya. Kak Akbar, gimana sih alurnya kita untuk supaya memperoleh kode otorisasi DJP tersebut atau sertifikat elektronik? Oke. Baik, sebelum saya jawab, saya jelaskan dulu ya. Jadi sertifikat elektronik ini sebagai seperti tanda tangan ya, tanda tangan elektronik. Jadi nanti yang harus dipunyai oleh wajib pajak orang pribadi atau badan, ini biasanya untuk PKP ya. Nanti dalam penerbitan faktur atau laporan SPT yang melalui online, semuanya nanti harus perlu ini. Nah, untuk pengajuannya lumayan mudah ya. Yang pertama bisa mengisi formulir. Ini online mengisinya ya. Ini bisa di portal wajib pajak, atau sebenarnya kalau misal online nggak bisa, nanti dibantu nih di KPP atau Datang di KP2 langsung ya, KP. datang Kalau langsung ke dulu kan KPP. harus datang langsung ya. Iya. Sekarang Iya. permohonannya bisa diajukan Online ya. Terus yang kedua, OTP ini nanti terkait identitas itu akan dikirim melalui email dalam 1 hari kerja. Biasanya itu jadi cepet ya. Ya. Terus juga ada validasi terkait identitas dari wajib pajaknya. Jadi divalidasi dulu lewat sistem ya. Ya. Terus juga biasanya kalau sekarang di istilahnya online kan ada verifikasi face wajah ya. Pengenalan wajah. Aksen aja Betul. kita harus ada reaksi Iya. wajah. Nanti kita kedepannya juga akan ada itu. Jadi ketika mengajukan ini ada verifikasi wajah. Nah, ya. Terus juga ada penelitian fotonya, bener apa enggak ini sesuai dengan NIK atau tidak. Iya. Itu jadi ya. Jadi ini hal yang baru ya Iya. terkait permohonan kode otorisasi DJP dan juga sertifikat elektronik. Jadi pengajuannya kalau dulu misalnya harus datang langsung ke KPP terdaftar, Iya. sekarang pengajuannya bisa dilakukan secara online ya. Nah, kalau untuk terkait penghapusan dan pencabutan NPWP atau NPWP, PKP nih, ya, iya. apa saja yang berubah? Kalau dulu kan harus diajukan permohonan, harus dilakukan pemeriksaan. Nah, apakah prosesnya akan sama atau gimana nih? Iya, ini kita lihat dulu ya untuk pencabutan pembukaan PKP nih Iya. Mbak Fitria. Jadi ini paling lama nih 6 bulan nih ya sejak penerbitan BPE-nya. Nah, ketika surat diterima ya oleh Iya. KPP gitu ya. Lalu DJP menerbitkan surat pencabutan pengukuhan PKP ya kawan pajak atau penolakan kalau syaratnya itu nggak masuk memenuhi, ya, ya. nggak memenuhi. Oke. Lalu mengajukan formulir permohonan dan dokumen persyaratan melalui portal wajib pajak. Lagi-lagi Portal lagi ya. wajib Semuanya pajak. Mungkin portal. nanti kita harus bahas khusus satu episode podcast untuk bahas portal wajib pajak. Iya, Betul. betul. Jadi selain portal tadi juga melalui kontak center ya, dan juga melalui TPT di KPP atau KP2 Ya, KP. itu masih tetap ya. Masih tetap. Kemudian juga mengenai penghapusan objek PBB ya. Nah, ini paling lama 6 bulan juga sejak diterbitkan BPE ya. Ini Ya. harus selesai apa prosesnya. Lalu diterbitkan surat penolakan penghapusan objek dan surat penghapusan SKT PBB. Nah, juga sama nih tadi mengajukan formulir permohonan ya dan dokumen Sama persyaratannya juga. sama melalui portal tadi ya. Kemudian nah ini yang sering ditanyain wajib pajak juga. Gimana sih kalau untuk penghapusan NPWP? Nah, sebentar.
Ini proses penyelesaiannya kawan pajak ya, ini dengan pemeriksaan wajib pajak ya. Harus diperiksa dulu nih data-datanya. Jadi jangan ada sangkut pautnya dulu ya. Kalau masih ada kewajiban tentu aja nggak bisa dihapus. Nah, betul. Ya, Selesaikan jadi dulu lagi. jadi ini prosesnya 6 bulan nih Mas Akbar ya untuk wajib pajak OP, lalu 12 bulan untuk wajib pajak badan seperti itu dan instansi pemerintah juga. Nah, sejak semuanya itu sejak penerbitan BPE ya, sejak surat diterima. Bukti penerimaan elektronik. Iya, betul. Nah, mengajukan formulir juga ini ya, permohonan dan dokumen persyaratan, penghapusan NPWP tadi melalui portal lagi wajib pajak, kontak center dan juga di TPT. Oke, jadi kalau boleh saya rangkum di proses bisnis registrasi terkait penghapusan dan pencabutan, sebenarnya kalau untuk masalah jangka waktunya pemeriksaan ini tetap sama ya, Ya. sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya yang berbeda mungkin kanalnya ya, kanal Nah, untuk menyampaikan salurannya tuh banyak permohonan ya. ini dibuka lebih lagi nih aksesnya Iya, untuk wajib pajak. Nah, baik kawan pajak, kita sudah membahas tentang proses bisnis registrasi Kortex Direktur Jenderal Pajak ya. Tadi ada tentang pendaftaran, pengumuman PKP, lalu pendaftaran objek PPBB-nya. PBB, perubahan data wajib pajak, dan terakhir ada tentang pencabutan atau penghapusan NPWP. Nah, ada closing statement nggak nih untuk Kak Lala atau Kak Akbar terkait proses bisnis registrasi di Kortex ini? Mas Akbar aja. Baik kawan pajak, semoga Kortex segera diimplementasikan ya. Karena dengan adanya Kortex, pembaruan informasi dan teknologinya semakin canggih. Dan ini semoga memberikan kemudahan bagi kawan pajak semua ya. Jadi yang bisa dilakukan di mana saja pendaftarannya lewat online, dan ini lebih istilahnya memanjakan lah wajib pajak. Nanti semoga kedepannya target penerimaan kita juga makin bagus. Tentunya harapannya kalau diberikan kemudahan, kepatuhannya naik, penerimaannya juga naik. Terus juga satu lagi untuk wajib pajak yang belum melakukan pemadanan NIK NPWP. Selalu kita ingatkan ya. Itu perlu, karena nanti sebelum implementasi harus semuanya itu sudah padan antara NIK dan NPWP-nya. Mungkin itu aja ya untuk wajib pajak atau kawan pajak semua. Baik, Kak Lala, ada yang ingin ditambahkan? Kayaknya cukup ya, cuman ngebayanginnya tuh pokoknya kalau udah diimplementasikan ya, kalau udah di-deploy itu kayaknya wajib pajak itu akan sangat jauh dimudahkan ya dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Seperti itu Kak Fitri ya. Oke, baik Kak Lala dan juga Kak Akbar atas kesediaannya hadir di podcast Kanwil DJP Jawa Barat 3. Cukup sekian kawan pajak podcast kita pada sore hari ini. Karena kita syutingnya sore ya. Iya, betul. Iya, nah apabila kawan pajak ternyata ada saran atau ide kita enaknya ngebahas topik apa lagi ya seputar perpajakan, boleh mention kita atau tinggalkan komentar di media sosial kita di Facebook Kanwil DJP Jawa Barat 3, tidak nyangka Romawi, atau melalui Twitter atau X ya sekarang, Instagram ataupun YouTube Kanwil DJP Jawa Barat 3 di @pajakjabar3. Tidaknya angka ya kawan pajak ya. Nah, sekian kawan pajak, saya Fitria pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak buat APBN sehat. Dadah kawan pajak. Terima kasih kawan pajak.